Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Saya Ronald Rezal. Di video ini saya akan membahas tentang apa sih itu void. Eh, Kalian pasti sering tuh kan, pasti kalau namanya coding Arduino pasti ketemu sama void. Dan kebanyakan tutorial-tutorial itu sangat jarang menjelaskan tentang apa sih itu void dari tutorial-tutorial awal. Jadi di tutorial awal itu biasanya memang void itu diabaikan. Sehingga untuk orang-orang seperti saya, orang-orang seperti saya itu yang seperti apa ya? Yang seperti saya itu orangnya kalau kalau nggak tahu itu susah, susah susah untuk melanjutkan ke step berikutnya. Saya harus tahu dulu ini ngapain sih dia di situ, si void ini, apa dia kurang kerjaan atau gimana ya, ngapain dia di situ. Nah, secara garis besarnya void ini adalah dia blok perintah ya, suatu blok perintah yang bisa kita panggil kapan saja. Terus fungsinya untuk apa sih sebenarnya void itu? Nah, saya akan menggambarkan eh, kapan kita akan menggunakan void. Saya akan buat buat ininya, buat eh, tutorialnya ya atau simulasinya ya. Jadi apabila kalian lihat di sini ada eh, diagram alir. Jadi setiap kita merancang sebuah program itu ada diagram alirnya. Diagram alir itu biasanya ini misalnya start, terus ada blok perintah, terus ada blok ini ya, blok eksekusi, dan ada blok yang merupakan pilihan ya, cabang. Nah, nah misalnya di sini ini ada diagram alir ya, misalnya diagram alir. Misalnya diagram alir eh di sini misalnya star. Ini star, Arduino star, mulai star. Terus di sini masukkan angka, misalnya masukkan angka. Masukkan angka. Masukkan angka. Di sini muncul perintah masukkan angka, misalnya entah lewat keyboard kah atau lewat apa. Yang pasti di sini diagram alirnya masukkan angka. Kenapa kita harus membuat diagram alir? Untuk mempermudah saat kita membuat sebuah program ya. Jadi buat diagram alirnya dulu supaya gampang. Nah, terus di sini misalnya di sini kita akan cek angka yang dimasukkan di blok yang ini ya. Apakah apakah angka satu? Oh, itu ceknya di sini ya. Itu ceknya di sini. Misalnya di sini dia kita kita buat dia di sini apa ya? Misalnya di sini tambahkan dua misalnya, tambah atau kurangi kurangi perintahnya di sini kurangi kurangi satu ya, misalnya kurangi satu angka yang diinput ini kita kurangi satu, misalnya di sini 10, maka di sini hasilnya akan 9 ya, di sini 9. Nah, terus di sini ada perintah yang harus ada pilihannya, harus ada ada beberapa hasil nantinya ya. Misalnya di sini apakah ganjil? Apakah ganjil? Tanda tanya. Apakah bilangan yang di sini ganjil? Nah, kita bisa pilih nih, kalau kalau iya dia ke sini berakhir. Ini akhirnya akhir. Kalau tidak, kita bisa buat cabang seperti ini. Kembali ke kembali ke atas. Atau bisa kita buat juga cabang dia enggak usah ke atas, langsung ke sini saja. Langsung kurangi satu sampai dia jadi ganjil. Enggak usah ke atas ya, misalnya. Dari sini apabila tidak ganjil maka kembali ke atas, kurangi lagi satu, sehingga berapapun angkanya pasti ganjil ya jadinya ya. Dengan catatan dia bilangan bulat. Nah, di sini apa hubungannya sama void ya? Nah, di sini bisa kita buat sebuah void apabila eh, ada perintah-perintah yang akan dieksekusi berulang-ulang kali. Misalnya begini. Misalnya kita punya perintah seperti tadi, start, terus
input, terus eksekusi. Nah, di sini kita bisa buat sebuah void ya, sebuah void. Misalnya voidnya itu di sini. Nah, misalnya di sini masukkan input, sini masukkan input. Di sini misalnya apakah ganjil, ya kan? Apakah ganjil? Ganjil. Nah, di sini bisa kita tulis nih, apabila tidak kita masuk ke blok ini. Apabila iya, kita bisa buat lagi nih blok di sini. Apakah misalnya di atas 5, misalnya lebih dari 5, apabila lebih dari 5 kita ingin dia kurangi 1. Ini misalnya blok kurang 1 ya, kurangi 1. Apakah 5? Kalau iya, ini tadi iyalah, kalau iya turun ke sini. Apakah 5 misalnya iya, kita bisa kurangi 1 lagi. Kita nggak perlu buat program lagi, kita tidak perlu buat baris lagi. Kita cukup panggil ini saja, void yang ini. Misalnya ini void ya, kita buat void. Kita cukup panggil ini saja, kita arahkan saja dia ke sini. Nah, ya kan? Apabila kurangi 1 di sini misalnya akhir ya, akhir. Misalnya ini tidak lebih besar daripada 5, maka kita bisa bikin lagi perintah baru di sini. Atau kita langsung akhiri saja ke sini, bisa juga. Inilah contoh-contoh diagram alir. Alah ribet. Kita langsung ke coding saja. Nah, di sini ada sebuah program coding dasar, yaitu coding Blink yang sering saya bawakan contohnya, dan memang ini yang paling enak ya, paling mudah. Di sini ada Blink yang program Blink yang kedip-kedip setiap 1 detik. Kita eksekusi dulu ini ya, kita bawa ke Tinkercad ya, kita simulasi hasilnya bagaimana. Kita start simulasinya. Nah, di sini dia fungsi programnya adalah kedap-kedip. Ini lihat kedap-kedip ini ya, kedap-kedip nih. Lampu L-nya ini kedap-kedip. Nah, sekarang kita akan membuat program yang menggunakan void berdasarkan program ini. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Hasilnya adalah seperti yang di samping ini, yang ini. Kita buat 2 void, yaitu void hidup dan void mati. Void hidup dan void mati ini kita panggil nanti setiap 1 detik. Pas masuk ke void loop, kita fokus di sini saja. Pas masuk ke void loop, dia langsung panggil void mati. Ini cara memanggil void, dan delay 1 detik kemudian memanggil void hidup. Jadi voidnya itu strukturnya begini ya, void, terus nama voidnya, terus logo ini, terus di perintahnya di dalam kurung kurawal ini, 2 kurung kurawal. Perintah yang mau dieksekusi oleh void ini apa? Nah, seperti itu, seperti ini kalian mudah-mudahan paham ya. Jadi di sini kita panggil void, jadi kita perintahkan mati dengan memanggil void mati, terus delay 1 detik, tunda 1 detik, terus panggil void hidup, terus delay lagi, dan di loop lagi dari atas, berulang-ulang. Sekarang coba kita eksekusi dulu ya ke Tinkercad. Apakah hasilnya sama? Apakah hasilnya sama? Oh, ini stop dulu ya. Oke, sekarang ini sudah ada void mati dan void hidup. Kita panggil voidnya di void loop sini ya. Jadi void ini harus ditempatkan di luar void setup dan void loop. Jadi void setup itu ini, void loop ini.
dia ada di luar, dia bukan merupakan bagian void loop dan void setup, dia ada di luar, namun dia dipanggil di dalam void loop, tapi dibuat ada di luar void loop atau void setup dan void setup, jadi dia dipanggilnya di void loop. Nah sekarang coba kita eksekusi ini ya, kita eksekusi yang ini. Oke, sudah berjalan dan hasilnya sama dengan yang kita harapkan, sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi kalian paham nih ya fungsi void. Jadi void itu adalah kumpulan program yang bisa kita perintah yang bisa kita panggil kapan saja dengan tujuan apabila program itu nantinya berulang-ulang dalam blok perintah itu berulang-ulang dalam program kita bisa cukup memanggil dia. Misalnya ini kita mau bikin ini ya, kita mau bikin kita mau panggil lagi dia setelah delay 2 detik misalnya, bisa saja. Misalnya di sini panggil lagi mati, terus delay lagi 2 detik. 2 detik itu 2000 ya. Jadi kita nggak perlu capek tuh nulis, kalau mau panggil mau matiin lampu nggak perlu kita tulis digital red let built in low, nggak perlu, kita cukup panggil ini saja karena perintahnya sama. Jadi kalau mau matiin lampu kita nggak perlu nulis ini panjang-panjang, kita cukup manggil voidnya saja, dia akan dieksekusi ininya. Jadi begitu juga dengan perintah lain yang lebih panjang, misalnya ada perintah kedip-kedip berapa kali begitu, misalnya dalam void ada kita buat misalnya void kedip misalnya ya. Misalnya kita buat void bernama kedip. Jadi dalam void itu sudah kedip-kedip, kita tinggal panggil saja dia ya. Misalnya void kedip, kita copy dari blink. Jadi dalam void kedip ini sudah ada blink. Jangan lupa kurung kurawalnya ya. Nah misalnya kita buat seperti ini. Ini kita hapus void yang lain. Jadi void ini kita nggak usah kita panggil void kedip saja, kedip. Jadi dalam void loop hanya ada satu perintah, yaitu panggil void kedip. Apa yang terjadi? Kita coba simulasikan lagi di Tinkercad. Jadi lebih simpel ya. Ada sebuah void kedip namanya, dan kita panggil dalam void loop. Kita start simulasinya dan hasilnya tetap sama seperti yang kita harapkan. Oke, sekian video ini, terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan menambah ilmu kalian dan referensi kalian tentang Arduino secara khusus, dan terima kasih. Apabila ada yang salah jangan lupa komen di komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya, insya Allah. Tetap jaga kesehatan dan prosedur kesehatan dijaga agar saat kalian keluar rumah. Terima kasih, saya Ronald Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.